Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu lagi di channel ini dan di dalam keadaan sehat untuk membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hak asasi manusia tentang hak menyatakan pendapat di muka umum. Ini tema termasuk di SDSG nomor 17. Teman-teman, tahukah kalian setiap manusia dilahirkan dengan kebebasan, martabat, dan hak yang sama? Salah satu hak yang paling mendasar dari manusia modern adalah hak untuk menyatakan pendapat. Hak ini bukan hadiah dari negara, melainkan anugerah Tuhan yang melekat pada diri setiap manusia. Hak menyatakan pendapat di depan umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, negara mengakui dan melindungi kebebasan setiap warga negara yang untuk berbicara, menulis, dan menyampaikan gagasan di ruang publik, baik secara individu maupun kelompok. Lebih jauh lagi, hak ini ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum melalui unjuk rasa, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas selama dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Namun, kebebasan bukan berarti tanpa batas. Dalam pelaksanaannya, hak menyatakan pendapat harus tetap menghormati hak orang lain, ketertiban umum, dan nilai-nilai moralitas. Dan disinilah keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab diuji. Teman-temanku sekalian, dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berpendapat adalah sarana penting untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. Melalui kebebasan berpendapat, rakyat Indonesia dapat mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Bayangkan, jika hak berpendapat dibungkam, masyarakat akan kehilangan suara, dan negara akan kehilangan arah. Tidak ada koreksi terhadap kebijakan, tidak ada ruang politik, dan tidak ada perbaikan bagi kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu, kebebasan berpendapat menjadi fondasi utama demokrasi. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat aksi damai mahasiswa di Indonesia yang menyuarakan aspirasi masyarakat tentang isu lingkungan, pendidikan, atau ketimpangan sosial. Mereka menggunakan hak konstitusionalnya untuk berbicara atas nama kepentingan rakyat. Namun, tidak jarang kita juga tindakan yang justru melanggar batas, misalnya aksi yang berujung anarkis, menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks di media sosial. Inilah yang harus kita hindari, teman-teman. Menyampaikan pendapat bukan berarti menyinggung, menghina, atau merugikan orang lain, sebab kebebasan sejati adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, hak menyatakan pendapat di depan umum adalah simbol kebebasan, keberanian, dan kemanusiaan. Namun, kebebasan itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, beretika, dan menghormati perbedaan. Nah, di sini mari kita gunakan hak ini untuk hal-hal positif, menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menjaga kebutuhan bangsa. Karena pada akhirnya kebebasan berpendapat bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengarkan dan menghargai suatu orang lain. Dalam tema ini, kita hidup di era informasi, di mana setiap orang memiliki akses yang luas untuk menyampaikan pendapat melalui berbagai platform. Mulai dari media sosial, forum diskusi, hingga ruang-ruang publik lainnya. Hal ini tentu membawa dampak positif karena suara rakyat bisa cepat sampai kepada pengambilan kebijakan. Namun, kita juga harus sadar bahwa kebebasan berpendapat di era digital ini membawa tantangan baru.
banyak orang lupa bahwa apa yang kita sampaikan ke publik memiliki dampak baik secara sosial, hukum, moral. Misalnya menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, memprovokasi kebencian antar kelompok, atau menjatuhkan martabat seseorang hanya demi konten viral. Semua ini bisa merusak nilai dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar menyampaikan pendapat secara bijak. Maka dari itu penting untuk kita belajar menyampaikan pendapat secara bijak. Gunakan data, logika, dan bahasa yang santun. Jika kita ingin didengar, kita juga harus belajar mendengar. Demokrasi tidak akan hidup jika hanya satu pihak yang ingin berbicara tanpa mau mendengarkan pihak lain. Hak menyampaikan pendapat ini bukan sekedar hak untuk berbicara keras, tetapi hak untuk membangun dialog yang sehat, terbuka, dan solutif. Mari kita jadi generasi yang bukan hanya kritis tetapi juga konstruktif, mampu mengkritik tanpa membenci dan mampu menyuarakan tanpa menjatuhkan. Dan suatu hal lagi yang perlu kita ingat, hak asasi manusia termasuk hak menyatakan pendapat adalah tanggung jawab kolektif. Kita semua punya peran untuk saling mengingatkan, saling melindungi, dan saling menghormati. Karena jika suatu suara dibungkam hari ini, bisa saja suara kita yang akan dibungkam esok hari. Sebagai penutup, mari kita jaga hak menyatakan pendapat ini bukan hanya sebagai simbol kebebasan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat persatuan. Gunakan hak ini untuk menyebarkan kebaikan, memperjuangkan keadilan, dan menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang merdeka secara fisik, tetapi juga merdeka dalam berpikir, berbicara, dan menghargai sesama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menjadi pengingat bahwa suara kita adalah ketentuan dan kekuatan itu harus digunakan dengan hati nurani dan tanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.